Saya hormati Ibu Yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Baiklah, yang saya hormati Pak Kelompok Tani Hutan Mangrove Integrasi Alam Bakasi, Bapak Yanto, tentu juga Bapak Wakil Ketua Pos Kelompok Masyarakat Pengawas Bapak Atmo, dan semua hadirin hadirat yang ada di sini pada sore hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sehat walafiat. Insyaallah bisa saling melakukan silaturahim dan juga bisa berdiskusi. Saya juga sangat menginginkan mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian mengenai apa masalah-masalah yang dihadapi, dan saya juga ingin sampaikan beberapa hal yang menurut saya penting kita ketahui bagaimana kita harus melihat Jawa Barat termasuk desa ini tentunya juga sekarang. Baiklah, tadi sudah dikatakan oleh MC, saya ini namanya Ilham Akbar Habibie, anak sulung dari presiden kita ketiga Bapak B.J. Habibie almarhum. Saya ini memang agak beda karena saya lahir dari Jerman, jauh dari sini. Oh, nyebrang laut ya? Oh, nyebrang beberapa laut. Ya, dan di Jerman Barat, saya lahir di situ, besar di situ. TK, SD, SMP, S1, S2, S3, S3, semuanya di situ. Jadi dari Jerman Barat kan mendarat akhirnya di Jawa Barat. Karena saya mau berkecimpung di sini dan saya sudah lama tinggal di sini. Saya pulang ke Jawa Barat, ke Indonesia tahun 96. Jadi udah hampir 30 tahun ya, menjelang 29 tahun. Saya menetap di Bandung, lama bekerja di situ di IPTN, mungkin pernah dengar IPTN itu jurusan yang membuat pesawat gitu ya. Jadi bukan kapal laut tapi kapal terbang ya. Nah, itu adalah saya lama kerja di situ, kemudian juga pernah ngajar di ITB, dan sekarang ya saya masih di Bandung tapi ya punya ambisi untuk nyalon sebagai cawagup untuk membantu Jabar menjadi negeri yang kuat, yang maju dan bisa mendatangkan kesejahteraan untuk lebih banyak warganya. Itu penting sekali. Jadi kalau saya ditanya oleh siapapun, Pak Ilham, apa yang penting menurut Pak Ilham? Saya bilang pertama adalah lapangan pekerjaan. Kita ini harus perbanyak lapangan pekerjaan yang bisa memberikan nafkah yang memadai buat warga itu masih sangat kurang dimanapun saya pergi. Kemarin saya keliling di Bekasi ya. Bekasi, saya ke Pasar Tambun, Pasar Inti Cibitung, semua pedagang mengeluh dibilang daya beli masyarakat menurun. Itu karena tentunya kita juga tahu mungkin dirasakan juga oleh kita daya beli kita menurun karena berbagai hal, terutama memang karena ekonomi kita lesu. Insya Allah itu akan lebih baik, tapi kita bagaimanapun harus memperbanyak lapangan kerja. Dan menurut saya itu nomor satu. Nomor dua adalah kalau kita mau bekerja, kita tentunya harus punya kemampuan untuk bekerja. Jadi harus ada pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan saja di universitas, ada yang vokasional, ada pelatihan dengan sertifikat, banyak sekali hal yang bisa diadakan, dan saya kira nanti Pemprov harus proaktif untuk membantu warganya untuk mendapatkan pendidikan itu agar supaya semua bisa bekerja sesuai dengan kesempatan yang ada dan kemampuan masing-masing. Saya kira itu penting kita ketahui. Jadi yang pertama adalah lapangan pekerjaan, yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga, dan itu yang terakhir, masih banyak yang lain, tapi mungkin tiga itu saja kita fokus dulu, yaitu adalah kita harus mendukung UMKM. Karena UMKM di Indonesia dan juga di Jawa itu banyak sekali. Lebih dari 90% dari lapangan pekerjaan yang ada itu disediakan oleh UMKM. Bagaimana caranya kita bisa membantu mereka? Nah, ini adalah lagi-lagi pendidikan, tapi siapa yang dididik? Ya, UMKM itu banyak sekali masa depan UMKM itu di pundak si pemilik daripada UMKM, bapaknya atau mak-maknya gitu ya. Mereka banyak kan yang mempunyai UMKM di rumah, jadi suaminya bekerja, mereka cari nafkah tambahan dengan menjual makanan, atau dia berdagang, atau dia jual baju, atau ada yang lain. Tapi yang jelas itu harus kita bantu, karena itu nasib rakyat kita banyak sekali mengandalkan kepada pendapatan yang diperoleh melalui sektor UMKM. Jadi tiga itu, lapangan pekerjaan, pendidikan terkait dengan pekerjaan, dan UMKM. Nah,
garis besarnya kalau Bapak Ibu mau mengerti bagaimana saya lihat misalnya masa depan daripada sektor perikanan, ini kan penting. Kita berada di desa banyak nelayan di sini ya. Saya ini sudah kedua kali saya ke satu desa nelayan dan memang kelihatan bahwasannya harus ada macam peningkatan ekonomi lokal. Maksudnya ada teoritis, tapi ekonomi yang ada kalau memang ke depan hanya ikan yang merupakan sumber pendapatannya akan sulit ya, akan itu saja enggak akan hanya berubah. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang satu tadi sebetulnya saya sudah bicarakan dalam sambutan saya, yaitu adalah ya ini ada mangrove, jadi ada bakau. Nah itu penting kita pertahankan. Memang ada beberapa aspek. Yang satu tentunya ada semacam yang kita sebut sebagai ekoparamisata. Ekoparamisata adalah wisata di mana kita menikmati alam yang indah, alam yang sehat, yang bersih, dan yang memang merupakan bagian penting daripada kualitas hidup kita. Jadi kalau kita tidak hidup dalam alam yang bersih dan yang asri, yang hijau, maka kita sendiri sebagai manusia akan menderita. Nah, itu tidak sehat. Jadi itu yang pertama, jadi ekowisata atau parawisata yang lebih berorientasi kepada menikmati alam yang asri, hijau, dan sehat, bersih. Yang kedua itu sebetulnya terkait dengan ikan itu sendiri. Kalau ikan kedua sebagai ikan, maka nilainya ikan, tapi tidak lebih dari ikan. Ikan kita tahu harganya kan bisa naik bisa turun ya, jadi itu tergantung dari situasi pasar. Yang harus dilakukan adalah pengolahan. Jadi ada macam ya kata pemerintah itu yang namanya hilirisasi. Mungkin pernah dengar hilirisasi? Hilirisasi itu kalau di hulu ada sesuatu, hilir itu adalah turunan-turunannya yang menggunakan hulu itu. Hulu itu yang di Indonesia saat ini lagi gencar sekali adalah hilirisasi dari hasil tambang, dari tembaga, dari nikel dan lain sebagainya menjadi satu industri. Dan itu ke depan, insya Allah harus juga terapkan kepada sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan juga perikanan. Sehingga ikan kalau ditangkap kita bisa olah. Ada produk-produk turunan yang pabriknya harus kita letakkan tidak terlalu jauh dari desa-desa, karena kalau kita pasang logistik lagi. Jadi itulah saya kira adalah masa depan daripada sektor perikanan, di mana itu kita harus melakukan peningkatan nilai ekonomi melalui yang tadi saya sebut sebagai hilirisasi. Mohon maaf itu agak teoritis, tapi memang itu penting kita mengerti. Ke depan harus kita juga bukan saja mengerti bagaimana kita menangkap ikan, tapi bagaimana kita mengolah ikan ya. Jadi itu harus setempat. Jadi Bapak Ibu nanti insya Allah akan ada, dan kita mulai kecil-kecil dulu, ada pabrik kecil-kecilan di masing-masing desa di mana ikan itu diolah supaya dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Dan kalau misalnya kita menangkap ikan dan lantunan terlalu banyak, tidak semuanya bisa dijual, kan sayang ya. Mestinya bisa diolah sehingga itu bisa tetap ada nilai ekonomi yang baik yang bisa kita jual. Baiklah, saya kira itu saja dari saya untuk sementara. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.